Maka orangnya orang silap sip sabok ayatnya oleh kedanya untuk tarenungi. Tak bayangkan berapa banyak harta yang sudah kita berikan di jalan Allah. Harta yang terempuk kadang-kala tak habis secara foya-foya, tidak bermakna dan tidak bernilai di sisinya Allah. Orangnya mulai detiknya mari kita bangunkan pikiran kita menyena harta, kalkulasikan pada persen yang akan sumbangkan ke masjid, sehingga masjid ini akan menjadi masjid yang nyaman orang untuk beribadah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sadaqah wa nahana 'anil bakhilah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال تعالى في آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى في آية أخرى: فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang salat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah Empunya alam semesta, Allah yang telah menghidupkan kita dari bulan haji tahun lalu sehingga kita akan merasakan bagaimana indahnya bulan haji tahun ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah dari bermacam ragam etape, sekati dua laksa 124.000 lebih nabi dan rasul terpilih, Nabi Muhammad salah satu di antaranya. 313 rasul, Nabi Muhammad juga merupakan salah satu di antaranya. 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan merupakan salah satu rukun iman kita, Nabi Muhammad juga berada salah satu di antaranya. Allah memilih 5 nabi sebagai ulul azmi, nabi yang diberikan cobaan yang luar biasa, diberikan rintangan, diberikan ujian yang luar biasa, namun sabarnya tiada tara. Terpilih nabi kita yaitu Nabi Muhammad. Bahkan dalam ayat yang lain urang syi'lun, dalam etape yang terakhir Allah hanya memilih seorang nabi khatimun nabiyyin, yaitu Nabi Nuh, Nabi Drone, Nabi Gedanyoban Bandung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijadikan sebagai seorang nabi. Di sisi yang lain, analisa yang dilakukan oleh para pakar dan tokoh, Nabi Muhammad merupakan salah satu orang yang paling dermawan selama sejarah dunia itu ada. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk Islam agama kita, untuk Islam agama yang kita cintai. Bahkan para sahabat rela nyawanya melayang, darahnya mengalir, bersimbah peluh untuk memperjuangkan akidah Islam dengan kalimat yang kita ucapkan, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang tuan pemulia, guru kita bersama, imam syekh masjid yang kita cintai, panitia pembangunan, pengurus, ayah, abi, adun, ado yang lentuan pemulia yang insyaallah nama laki Allah
sebagaimana kita berkumpul pada hari yang teduh ini di bawah atapnya rumah Allah dalam waktu yang hening yang diistijabahkan doa oleh Allah. Ya Rabb, kumpulkan kami seperti hari ini dalam surgamu kelak di yaumil qiyamah, jannatul firdaus, jannatul ma'wa bersama baginda Rasul Nabi Muhammad. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syiklun dalam kehidupan Islam itu, kalau kita analisa, sangat banyak orang-orang yang sudah melakukan perjuangan dan pengorbanan untuk Islam, agama yang kita cintai, dalam aspek apapun. Hari ini yang menjadi topik pembahasan kita menyangkut dengan harta yang dimiliki oleh umat Islam itu bagaimana dan kemana akan dipakai. Dalam sebuah hadis Nabi menyangkut dengan harta itu akan ditanyakan oleh Allah dua sisi. Dari mana engkau usaha dan kemana yang akan engkau infakkan, engkau berikan. Menyangkut dengan harta ulun syiklun, Allah akan bertanya dua sisi. Wadadanya kata Allah berada di dalam liang lahat, dalam alam kubur. Allah menanyakan terhadap harta yang kita miliki, apakah seluruhnya per individu harta yang kita miliki hamba Allah akan ditanyakan oleh Allah dari waktu ke waktu melalui malaikatnya. Dari mana engkau dapatkan harta untuk engkau beli sebuah handphone? Dari mana engkau dapatkan harta untuk engkau membangun rumahmu? Dari mana engkau dapatkan harta untuk engkau beli mobil, engkau beli sepetak tanah, engkau beli sawah? Dari mana engkau dapatkan harta itu dan kemana yang akan engkau infakkan, engkau berikan, engkau nafkahkan, engkau keluarkan, engkau ulurkan harta yang engkau miliki? Menyatanya menyangkut dengan umur, Allah akan ditanya yang sabuh pertanyaan, kemana engkau berikan umurmu? Tetapi menyangkut dengan harta bukan satu persepsi, bukan satu arah, tetapi Allah akan ditanya ho tak pakai, tapi dari pani kita dapatkan. Maka itu perlu kita kaji hamba Allah. Dalam kehidupan kita yang berada di kemasjidan ini, ada harta-harta yang dititipkan oleh Allah. Pernahkah kita tanyakan, kemanakah harta saya singgah? Pernahkah harta kita singgah ke masjid? Pernahkah harta kita singgah ke pesantren? Pernahkah harta kita singgah ke perut-perutnya anak yatim? Pernahkah harta kita singgah ke dalam mulutnya fakir miskin? Atau sebaliknya hamba Allah diberikan harta oleh Allah yang melimpah ruah, umedan tip minggu, sebelum pandemi umedan tip minggu yang belanja. Jakarta sebulan sekali, keluar negeri hampir tiap tahun kita pergi. Ibadah umrah setiap bulan, kadang-kala kalau ada peluang kita berikan kontribusi kita. Harta tertubik. Pertanyaannya hamba Allah, adakah harta itu kita titipkan di jalan Allah? Uronyo kah menjelang hari raya Aidil Adha ada sebuah upaya yang mengorbankan harta kita, yaitu kurban yang akan dilakukan oleh siapapun yang berKTP-kan Islam di masjid, di surau, di menasa, di musalla pada hari raya Aidil Adha, fasalli li rabbika wanhar. Maka akan dilakukan solat yang setelahnya akan dialirkan darah sembelihannya. Itu juga merupakan sumbangsih kita terhadap Islam, agama yang kita cintai. Harta yang kana lamudib kali takubah jamun tajuk beragama Allah, salah satunya berupa kurban. Orangnya orang silun, ulun tuan tergugah hati menye setiap lun kalian masjid wadilun ceramah golong berbalutkan dengan jet. Bukan salah kita yang berada di kemasjidan yang tercintai ini, yang nadi belangkarinyo, tapi bagaimana? Mari kita tingkatkan upaya untuk memberikan kontribusi terbaik kita sehingga dua waktu wadi terjadwalkan ulun tuan kembali masjid kita nyoka sempurna, indah dan nyaman batin untuk ibadah. Wada tanyo di yaumil qiyamah hana rumah tidak ada daungan, tapi kalau kita pernah mendirikan masjid di masa di dunia, Allah akan menjadikan istana di sana, singgah sana untuk kita hamba Allah. Sebagaimana ayat yang tuan baca guna.
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berikan hartamu, wa anfiqu, infaklah kata Allah, mimma razaqnakum, dari apa yang telah diberikan oleh Allah rezeki terhadap diri. Na gaji danyo, na peng wate bulan, na usaha, na niaga, diberikan harta oleh Allah. Mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum maut, sebelum kematian itu datang dalam kehidupan kita hamba Allah, cok harta juk bak jalan Allah, sumbang ke masjid, berikan kontribusi terbaik. Kenapa? Itu akan menjadi investasi untuk kita menuju ke akhirat di yaumil qiyamah nantinya. Gesambung oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya surah Al-Munafiqun ayat ke-10, yaitu ayat kedua terakhir. Allah gesambung ayat tersebut. Fayaqula Rabbi, kala itu kita akan berkata, kalau kita tidak bersedekah selama hidup, tidak memberikan infak dari rezeki yang diberikan oleh Allah, kala itu kita berkata, kata Allah, fayaqula Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, jika engkau tidak mentakhirkan, memutus malaikat Israel untuk mencabut nyawaku, ila ajalin qarib, sehingga aku mati, fa asaddaqa, aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku termasuk dari kategori orang-orang yang saleh. Pemakna rusilun, kondisi ayat tersebut diungkapkan oleh Allah seolah-olah Allah genekeun pribadi manusia wate kalau terjadi akan menjanji luar biasa, sama seperti ayat tersebut. Segala semasa udip lagi tanya harta le hantem juk sedekah, wate ka meninggal itu ada je takun-takun ya Allah, pakai nawaitan aku mati lu, pakai nawaitan utus malaikat Israel untuk nicok nyawang lu, menyahanan cok nyawang lu ya Allah, ulun tuan akan lu sedekah, akan lunjuk harta akan yatim, akan lu titip harta lun ke masjid yang na di Belangkari, akan luncok penglung lung bangun daya lunjuk ke pesantren. Itu kita ungkapkan kapan? Setelah nyawa berpisah dengan tubuh kita. Memang betul ke libu patah, penyesalan itu akan datang terakhir nantinya. Maka orangnya orang silap sip sabok ayatnya oleh kedanya untuk tarenungi. Tak bayangkan berapa banyak harta yang sudah kita berikan di jalan Allah. Le harta yang terempok kadang-kala dapat habis secara foya-foya, tidak bermakna dan tidak bernilai di sisinya Allah. Orangnya mulai detiknya mari kita bangunkan pikiran kita, menyena harta, kalkulasikan pada persen yang akan lu sumbangkan ke masjid, sehingga masjid ini akan menjadi masjid yang nyaman urang untuk beribadah. Kalau kita analisa urang silun paken di perkotaan, kadang-kala urang ibadah nyaman, masjid jigat-gat, sama hal lagi kita nyo, ada pegat rumah AC naik dalam, cat mewarna, plafon PVC, maka si berangkaso akan nyaman berada di dalam rumah tersebut. Nyo pula merumah Allah, baik terbengkalai, baik itu cicak, pulau kondisi-kondisi galam ganda, maka berikan kontribusi terbaik kita untuk berlomba-lomba berinfak untuk mendirikan masjid yang kita cintai ini. Sabah kebaikan sedekah yang kita nyujuk kepada jalan Allah akan gebala 10 kali lipat. Menyala dalam bulan Ramadan akan gebala ratusan lipat ganda hamba Allah. Dengan lenduan sahabat yang paling dermawan, watenya wate persiapan untuk perang Badar, ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ingin mengikuti jejak Rasulullah. Beliau datang dalam acara perkumpulan dana, penggalangan dana untuk mengadakan perang Badar. Wadedro Umar bin Khattab neme harta setengah dari kekayaannya. Mesena harta Umar bin Khattab 50 juta geme gejuk kepada Rasulullah yang kageprek untuk persiapan perang Badar. Wadanya Umar bin Khattab merasa bangga berada di sudut pojok kehidupan tersebut. Wa'uronya berada di tempat Rasulullah menerima penggalangan dana. Wadai dengar gedang-gedang kekalan le Sayyidina Umar, siapa yang akan mampu memberi lebih daripada diriku. Wadai dengar gedang-gedang Sayyidina Umar, terus sahabat yang luar biasa yang digelar dengan Al-Amin, yang digelar dengan As-Siddiq, yaitu Abu Bakar, sahabat yang paling tua sekaligus mertuanya Rasul. Wadai terus Abu Bakar, apa yang beliau antarkan, semua harta yang dimiliki oleh Abu Bakar pada hari itu
Maksudnya harta 30 juta, man 30 juta gejuk ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inilah kontribusi terbaik, kusumbangkan seluruh hartaku untukmu menjalankan perintah Allah, berperang dengan Yahudi dalam menegakkan akidah Islam. Wadenya tergugah hati Umar bin Khattab, merasa miris. Gedanya Mbak Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau sangat yakin memberikan hartamu secara totalitas untuk agamanya Allah, engkau serahkan kepada Rasulullah? Abu Bakar dengan gampang menjawab, aku tidak takut kehilangan harta. Saya hari ini berada bersama Rasulullah untuk memperjuangkan akidah Islam yang merupakan risalah Allah. Kalau Rasul dan Allah bersama saya, kenapa saya harus takut dengan harta yang dititipkan kepada diri saya? Besok Allah akan menjamin bagaimana kehidupan saya dan keluarga saya. Bro imada Umar bin Khattab. Waktu tengah keadaan sang beliau merasa sangat dermawan. Beliau merasa sangat luar biasa kontribusinya untuk Islam. Kita tengok harta gitu, mesosok naureng. Tapi ada sosok yang paling dermawan lagi oleh Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Tanpa berpikir panjang, kepikir kehidupan sino akan dijamin oleh Allah Ta'ala. Hari ini kuberikan kontribusi terbaik untuk jalan Allah, mandum gejuk harta kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, Umar, inilah jawaban Allah untukmu kalau engkau merasa senang terhadap korbanmu, terhadap upayamu, terhadap kontribusimu, sedekahmu, infakmu untuk jalan Allah, tetapi ada tergores dalam hatimu, merasa sombong, sehingga dihadirkan Abu Bakar sebagai jawabanmu. Orangnya orang silun menyatakan apa yang sertuh riba hila, menyatakan apa yang sertuh riba hila. Tapi kalau panggilan iman dan panggilan jiwa, semua tidak terasa. Sudah ada Nabi Ibrahim yang gesia kurban retuh bawah lemo sampai ribuan kibas. Ada Nabi Allah Ismail, ada Nabi Muhammad yang tiap hari raya beliau menyembelih hewan kurban dengan sendirinya. Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan. Bukan riset yang kita lakukan, tetapi seluruh dunia semasa kehidupan peradaban dunia ini ada, Nabi Muhammad termasuk dalam kategori orang yang dermawan. Beliau orang yang kaya. Nabi Muhammad orang yang kaya, kubah harta Allah Taala, lele ayah unta luar biasa, lamit luar biasa. Tetapi kenapa beliau dikategorikan orang miskin? Tidak pernah mempergunakan hartanya untuk kepentingan pribadi. Gejok harta Nabi, gejok berjalan Allah mandum, sehingga beliau dijaz sebagai orang miskin. Miskin kenapa? Karena hartanya adalah milik umat Islam. Maka lagi kita kaji mulai Beile dah begah kadang-kala na tamu niaga truh jaket pegadah-gadah dro. Na tamu belang truh jaket tak pegadah-gadah dro. Yang wajib kadang-kala hendak tim tunaikan, lebih-lebih lom yang sunnah. Maka mari saban saya ini silun kita bangun kesadaran, semoga masjidnya akan god kembali, akan jeroh kembali, akan terhias sehingga tertarik hati urang-urang untuk ibadah. Kan lun pegah bahawa urang belangkading hana gebi kontribusi untuk bersedekah, pasti karena mihana kita sumbangkan ha mungkin tidak lagi nyo orangnya kana keramik lon ceramah yang kelikut golom na keramik nyo kana keramik, tapi yang perlu disampaikan adalah mari kita tingkatkan sedekah tersebut, karena itulah yang menjadi harta kita sesungguhnya yang akan mampu bernilai di sisinya Allah nantinya. Dan menyena peluang untuk si kurban, kita pun akan memberikan kontribusi akan tajuk kurban tapi ba raya Aidil Adha, sehingga itu merasa li anu yatim, itu merasa li fakir miskin, mak megang lagi tanya hana anak yatim dan fakir miskin, mak megang itu tidak terabaikan karena nasi kurban ba raya Aidil Adha. Mudah-mudahan urang silun kita ulun urang ron bejit sebagai urang yang menyesal, yang berkata kepada Allah, ya Allah, Nabi umulun bacutu untuk lung bersedekah, lung jub harta lun di jalan Allah dan bejit lun ke urang yang soleh. Mari segala nyawang yang truk dalam tubuh udahnya urang silun, lagi tanya bahu membahu untuk saling mengingatkan. Apabila ada harta dengan keringanan tubuh dan langkah, tajak masjid, tajuk merasa berat untuk agamanya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Subhanallah walhamdulillah